sebelum melakukan suatu pekerjaan, pasanglah niat terlebih dahulu. Karena segala perbuatan itu akan dinilai sesuai dengan niatnya. Bahkan hasil suatu tindakan sangat bergantung dengan niat awal pekerjaan itu dilaksanakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal itu dimulai dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan bahwasanya bagi seseorang itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Oleh sebab itu, siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yasibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajaru ilai. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang diingininya atau kepada seseorang wanita yang akan dikawininya, maka hijrahnya kepada apa yang ia maksud. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebab Nabi mengatakan ini ialah tatkala Nabi SAW sampai di Madinah dalam keadaan selamat bersama para sahabat muhajirin untuk memenuhi tuntunan Allah. Maka beliau bersabda dengan hadis ini dengan tujuan membersihkan sahabat-sahabat dari niat yang salah dalam melaksanakan hijrah. Faktanya, di antara sahabat ada seorang laki-laki yang melakukan hijrah dengan tujuan lain, yakni berhijrah dengan tujuan ingin menikahi Ummu Qais. Karena Ummu Qais tidak mau dinikahi kalau lelaki itu tidak sudi hijrah. Oleh sebab itulah Rasulullah menyindir mereka di dalam hadis ini. Hadis ini menambah jelas bahwa niat berperan besar dalam menentukan hasil pekerjaan. Suatu pekerjaan sudah dapat dibayangkan hasilnya terlebih dahulu dengan niat. Niat akan mendorong cepatnya terlaksana suatu urusan. Karena landasan niat itu amat kokoh, yaitu himmah atau cita-cita. Himmah yang membaja di dalam jiwa melahirkan niat. Dan niat itu sendiri akan menggerakkan anggota tubuh kita untuk berbuat. Tidak ada yang bisa membunuh niat selain daripada takdir. Niat itu ada 3 macam. Yang pertama, ada niat baik. Segala getaran dan kehendak jiwa yang sesuai dengan perintah agama. Ia dilaksanakan orang karena patuh kepada Tuhan. Karena hendak mengerjakan perintah Tuhan. Yang kedua, ada niat yang mubah, yakni niat untuk melakukan sesuatu yang dibolehkan agama. Dan yang ketiga, ada niat yang tidak sesuai dengan kehendak agama atau niat buruk. Meskipun niat itu bertingkat 3 dalam pandangan Allah dengan Rahman dan Rahimnya. Ketiga niat tadi tidak ada yang jatuh kepada niat buruk. Hanya saja niat yang baik ditingkatkan Allah nilainya sebelum diperbuat. Sebelum seseorang melaksanakan suatu niat baik, dia sudah mendapatkan satu nilai baik. Kalau ia langsungkan melaksanakan apa yang dia niatkan itu, dia akan mendapatkan nilai 10 kali lipat, bahkan lebih.
Niat yang mubah adalah niat yang netral. Niat yang mubah bisa meningkat menjadi niat yang bernilai baik bila dibarengi dengan kehendak mengharapkan redha Allah lillahi ta'ala semata-mata. Sedangkan niat yang buruk belum diberi nilai buruk sebelum niat itu dilaksanakan. Seseorang yang berniat untuk mencuri, belumlah niat buruk itu dituliskan sebelum ia betul-betul melaksanakan pekerjaan mencuri. Bahkan kalau ia surut dari memperbuatkannya, ia akan mendapatkan nilai kebaikan karena kesabarannya. Timbulnya niat yang baik dan niat yang mubah serta niat yang buruk, ketiganya erat kaitannya dengan pengaruh iman, ilmu, dan hawa nafsu yang bersemayam di dalam hati manusia.